Kalian pernah nggak, sehabis kalian menonton sebuah film, kalian merasa bahwa karakter utama di film itu mirip banget sama diri kalian? Atau saat kalian pulang dari nonton bioskop, kalian merasa bahwa hidup kalian jalannya sudah berubah? Atau saat kalian mendengarkan lagu pakai headset, kalian merasa bahwa kalian adalah pemeran dari musik video dari lagu yang kalian dengerin? Jadi seolah-olah kalian dengerin lagu aja, itu kan udah kebayang. Ada sebuah scene di mana kamera ngikutin dari belakang, kalian ada di tengah. Waktu kalian jogging sambil dengerin lagu, kalian adalah tokoh utama dari lagu yang kalian dengerin itu. Padahal kalian cuma lagi jogging untuk pergi ke Indomaret atau untuk beli bahan makanan gitu ya teman-teman ya. Fenomena ini sekarang sering disebut sebagai main character syndrome. Dan anehnya, semakin kesini semakin banyak orang yang mengalami fenomena ini teman-teman. Cuma pertanyaannya yang satu, fenomena ini makin banyak muncul di dalam diri seseorang karena tren sosmed yang semakin menjamur, atau memang otak manusia yang sudah didesain untuk berpikir seperti ini. Hari ini kita akan bahas tentang main character syndrome. Sindrom yang menurut aku kalau itu sudah cukup akut, itu akan sangat mengganggu ya teman-teman. Akan sangat mengganggu pertemanan kalian atau mengganggu cara komunikasi kalian gitu ya. Karena kalian akan merasa bahwa diri kalian adalah seorang main karakter dan dunia akan berputar di sekeliling kalian. Kalian sebagai pusatnya. Maka dunia harus bertindak sesuai kemauan kalian. Harus bertindak sesuai apa yang kalian pikirin. Akhirnya kalian akan berharap gitu ya. Aku berharap temanku akan seperti ini, dia akan menjadi karakter yang mensupport aku layaknya Zoro yang mensupport Luffy. Tapi saat teman kalian tidak berlaku seperti Zoro, yang mensupport Luffy, kalian akan kecewa. Nah, itulah bahayanya main character syndrome, bahaya untuk orang lain dan juga bahaya untuk diri kita sendiri. Mari kita bahas lebih lengkap. Coba kita mundur sedikit sebelum sosial media menjamur seperti sekarang, teman-teman. Zaman dulu, terutama zaman orang tua kita ya teman-teman ya, orang hidup ya hidup aja gitu ya, nggak mikirin yang aneh-aneh ya, nggak mikirin hidup ini estetik apa enggak, hidup ini bagus nggak kalau dijadiin film gitu ya. Mereka hidup aja gitu ya. Mereka berangkat ke sawah, mereka kerja capek, istirahat siang, makan nasi pakai teri di pinggir sawah, habis gitu pulang udah capek, minum wedang jahe, tidur dan melakukan seperti itu berulang-ulang. Mereka nggak ada mikirin apakah pekerjaan membajak sawah ini pekerjaan yang estetik ya, instagramable apa enggak gitu ya teman-teman ya. Tapi beda dengan zaman sekarang, kita bangun tidur, kita merasa bahwa bangun tidur pun sudah bisa jadi konten layaknya Aston Hall ya teman-teman ya. Nangis diputusin bisa jadi konten kayak Awkarin gitu ya. Sekarang kalian overthinking dikit udah bisa dijadiin konten layaknya filsafat yang berjamur di TikTok ya. Yang gue juga tahu filsafat itu bahkan tidak punya gelar gitu ya. Filsafat cuma model scrolling ya teman-teman ya. Nah, platform seperti TikTok dan juga Instagram memang secara perlahan mengubah cara kita melihat realita ataupun hidup. Nah, menurut laporan dari Data Reportal tahun 2024, rata-rata orang menghabiskan lebih dari 2 jam 23 menit setiap hari di sosial media. Bahkan untuk Gen Z itu bisa sampai 5 jam. Manusia memiliki waktu itu 24 jam sehari. Dipotong waktu tidur 8 jam, berarti kita sisa 16 jam. 16 jam, 5 jamnya dipakai untuk bersosial media. Berarti kita cuma punya waktu 11 jam produktif ya teman-teman. Belum dipotong kita makan, dipotong kita habis di jalan waktunya, dan juga tetek bengek lainnya. Yang berarti menandakan bahwa hidup sekarang sangat-sangat tidak produktif dan sangat-sangat ketergantungan pada scrolling sosial media. Artinya, hampir sepertiga hidup kita dipakai untuk melihat kehidupan orang lain. Atau dipakai untuk memperlihatkan kehidupan kita kepada orang lain. Nah, di titik ini sesuatu berubah teman-teman. Zaman sekarang, generasi sekarang, kita nggak cuma hidup, kita mulai mengamati diri kita sendiri saat hidup. Dan ini penting, karena disinilah otak kita mulai berperan. Nah, masalahnya bukan cuma di sosial medianya teman-teman. Masalahnya ada di sistem otak kita sendiri. Dalam psikologi ada konsep yang disebut sebagai egocentric bias teman-teman. Yang artinya kita secara default melihat sudut pandang dunia dari sudut pandang kita sendiri. Ini bukan asumsi dan ini sudah diteliti sejak lama. Ada seorang psikolog namanya John Piaget. Di tahun 1920-an, ia melakukan eksperimen terkenal pada anak-anak. Dia menunjukkan sebuah model gunung kecil, lalu meminta anak menjelaskan apa yang dilihat dari sudut pandang orang lain. Hasilnya, anak-anak selalu menjelaskan sudut pandang dari diri mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak bisa keluar dari kepala mereka. Nah, sekarang masalahnya kita berpikir kita yang sudah dewasa ini beda dengan anak-anak yang diteliti oleh psikolog tadi. Kita berpikir kita sudah keluar dari metrik itu. Kita berpikir bahwa kita sudah tidak melihat dunia dari cara sudut pandang kita sendiri. Padahal kita masih sama seperti anak-anak itu. Cuma kita lebih halus ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak percaya, hal ini juga sudah dibuktikan oleh eksperimen lain oleh seorang psikolog yang bernama Elizabeth Newton tahun 1990. Dia melakukan sebuah eksperimen sederhana yang dikenal sebagai taper and listener. Dia meminta satu orang untuk mengetuk lagu di meja dan orang lain harus menebak lagunya. Orang yang mengetuk yakin sekitar 50% orang akan bisa menebak, tapi hasilnya ternyata yang berhasil cuma 2,5%.
Kalian pernah kan? Kalian pasti pernah melakukan seperti itu kan? Dimana kalian melakukan, kalau orang Jawa itu bilangnya apa ya? Kotean ya teman-teman ya. Kalian mungkin misalnya kalian pasti berpikir bahwa orang lain akan tahu tempo yang kalian mainkan itu dari lagu apa gitu ya teman-teman. Kalian pasti berpikir, ini orang lain udah pasti tahu gitu ya. Tapi nyatanya dalam penelitian ini enggak gitu ya. Cuma 2,5% orang yang berhasil menjalani riset taper and listener ya teman-teman. Dan itu menjawab bahwa ternyata sampai dewasa pun kita masih hidup di dalam kepala kita sendiri. Dan sering lupa bahwa orang lain tidak ada di sana. Orang lain tidak hidup di dalam kepala diri kita sendiri. Kita akan masuk ke ilusi yang lebih ekstrim, sebuah fenomena yang lebih ekstrim, yang mungkin aku yakin kalian cukup familiar sama istilah ini. Namanya adalah spotlight effect ya teman-teman ya. Tahun 2000, peneliti dari Cornell University, namanya adalah Thomas Gliovic, melakukan sebuah eksperimen. Mereka menyuruh mahasiswa memakai kaos dengan wajah penyanyi lama, Barry Manilow, yang pada saat itu dianggap cukup memalukan teman-teman. Lalu mereka masuk ke ruangan penuh orang. Setelah itu mereka ditanya, menurut kamu berapa banyak orang yang sadar dengan kaos kamu? Rata-rata mereka menjawab lebih dari 50%. Atau setengah ruangan, tapi kenyataannya ternyata cuma sekitar 23%. Artinya, kita kadang-kali merasa bahwa kita selalu disoroti oleh lampu panggung. Dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melakukan sesuatu, kita merasa bahwa orang lain melihat diri kita. Dan orang lain akan mengingat kita. Pasti kalian juga pernah merasa gitu kan. Kalian malu untuk bertanya ke guru misalnya dalam sebuah kelas gitu ya. Atau kalian malu untuk sekedar jalan gitu ya. Untuk sekedar jalan di mall dan sebagainya. Karena kalian merasa bahwa orang lain akan melihat diri kalian. Kalian malu, kalian butuh kaca terus gitu ya. Untuk melihat apakah rambut kalian udah bener, apakah kalian wajahnya udah bener gitu. Karena kalian takut orang lain akan melihat diri kalian dan mengingat diri kalian sampai mereka pulang ke rumah. Padahal nyatanya orang tidak ada yang peduli dengan diri kita sendiri teman-teman. Karena mereka semua sudah punya hidupnya sendiri-sendiri. We are nothing gitu ya. Kita bukan siapa-siapa gitu loh. Kita selalu merasa bahwa ada lampu sorot yang mengikuti kita dari belakang. Yang selalu kita jalan kemanapun lampu sorot itu akan mengikuti kita dan semua orang menunjukkan matanya kepada kita. Padahal nyatanya tidak. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan lebih dalam. Kenapa semua ini terus terasa begitu nyata ya? Kenapa kita merasa iya ya gitu. Setelah gue ngasih beberapa riset pasti kalian kan merasa iya ya. Gue juga pernah kok mengalami hal seperti itu atau gue merasa seperti itu ya. Gue pernah kok merasa jalan terus orang-orang ngeliatin diri gue. Pasti kalian pernah kan? Ya, sekarang kita akan menjawab kenapa kita semua manusia kurang lebih memiliki perasaan yang sama gitu ya. Perasaan bahwa diri kita adalah main karakter gitu ya. Ternyata memang karena dari otak kita teman-teman. Otak kita bukan cuma melihat dunia, tapi dia mengarang cerita tentang dunia. Konsep ini disebut naratif identity. Dan konsep ini banyak dikembangkan oleh psikolog yang bernama Dan McAdams tahun 1990-an. Menurut McAdams, manusia memahami dirinya bukan dari fakta, tapi dari cerita yang dia bangun tentang dirinya sendiri. Nah, yang menariknya, cerita ini kadang tidak selalu akurat. Kadang cerita-cerita yang ada di kepala kita adalah hasil editan, teman-teman. Jadi otak kita layaknya CPU ya. Dia kadang bisa mengedit cerita-cerita yang ada di dalam otak, dipilih, terus didramatisasi gitu ceritanya. Makanya kalian kan kadang mengingat suatu momen ya. Mungkin aku waktu kecil pernah kayak sampai dikejar gitu, sampai masuk gang oleh kakak kelas, lalu gitu kayak berantem gitu. Mungkin kalian, dalam ingatan kalian merasa bahwa momen itu sangatlah epic gitu ya. Momen itu merasa bahwa kalian adalah Naruto mungkin, yang sedang melakukan ujian Chunin gitu ya. Padahal kalau dilihat realitanya, mungkin kalau ada CCTV di gang tersebut, ternyata kalian cuma lari-larian biasa gitu ya. Nah itulah, otak kita kadang membuat scene hidup kita itu menjadi lebih didramatisasi teman-teman. Menjadi lebih epic. Ada penelitian lanjutan oleh Jonathan Adler tahun 2016 yang menunjukkan bahwa orang yang bisa menyusun hidupnya sebagai cerita dengan makna cenderung lebih bahagia. Artinya, otak kita ternyata memang butuh cerita. Nah, tapi apa efek sampingnya kalau otak kita memang suka mendramatisasi atau otak kita suka melebih-lebihkan atau mengedit ya teman-teman? Efek sampingnya adalah kadang kita menjadi overinterpretasi teman-teman. Hal kecil kita besar-besarin. Kalian pasti pernah kan tetangga kalian atau istri kalian atau teman kalian yang suka kayak gitu menceritakan hal kecil tapi dibesar-besarkan. Ada kejadian kebetulan kalian menganggap bahwa ini adalah takdir dari semesta. Takdir dari Tuhan. Ada kegagalan dalam hidup kalian membuatnya ini menjadi seperti karakter development, menjadi sebuah plot twist gitu ya, dimana nanti karakter diri kalian akan berkembang menjadi hal yang lebih baik. Padahal bisa jadi itu semua cuma kejadian biasa. Gak ada yang namanya plot twist, gak ada yang namanya takdir, gak ada yang namanya karakter development dan sebagainya. Hidup manusia ya hidup biasa sebenarnya. Cuma otak kita nggak mau seperti itu. Otak kita merangkai bahwa ini harus menjadi sebuah film. Dan memang otak kita yang menyuruh kita menjadi karakter utama. Nah sekarang kita masuk. Bahayanya kalau kita terlalu menjadi MC dan menganggap semua orang adalah NPC ya teman-teman. Nah bahayanya kalau kita udah mulai terlalu dalam di cerita kita sendiri, bahayanya adalah orang lain mulai kehilangan peran teman-teman. Teman-teman di sekitar kita, keluarga-keluarga di sekitar kita mulai kehilangan perannya sebagai manusia utuh. Karena kita menganggap mereka cuma sebagai background atau NPC, non-playable character. Kalau kalian main game,
orang-orang yang jalan-jalan di kota dan sebagainya, pasti kalian merasa orang-orang itu bisa kita pukul, bisa kita tabrak, bisa kita tembak dengan sembarangan karena orang tersebut nothing. Karena orang tersebut kita menganggapnya cuma NPC, nggak penting gitu ya. Walaupun mereka meninggal, walaupun kita tembak dan bakar, nggak penting. Yang penting adalah karakter CG-nya, karakter utamanya jangan sampai mati. Nah, kalau kita udah mulai mendalami peran ini terlalu berlebihan, kita akan mulai ke arah sana. Kita tidak akan mulai peduli lagi dengan peran manusia lain, yang mereka sebenarnya adalah manusia utuh juga. Karena kita tidak peduli dengan perasaan orang lain, kita mulai merasa bahwa yang penting adalah perasaan kita. Jangan sampai perasaan kita disakiti. Bodo amat dengan perasaan orang lain. Saat kita bercerita, curhat dengan teman, kita kadang sudah tidak peduli dengan cerita teman. Tapi teman harus mendengarkan cerita kita. Mereka harus merasa bersimpati dengan cerita yang kita punya. Karena kita merasa bahwa cerita kita jauh lebih penting daripada cerita teman kita. Pada setiap manusia punya ceritanya masing-masing. Nah, sifat inilah yang disebut sebagai narcissistic personality disorder. Ada seorang psikolog, namanya adalah Jen Twins dan juga Kate Campbell. Dalam penelitian mereka yang dipublikasikan tahun 2008, yang judulnya adalah The Narcissism Epidemic, mereka menganalisis ribuan mahasiswa di Amerika dari tahun 1982 sampai 2006. Dan hasilnya jelas, ada peningkatan signifikan dalam skor narsisme. Dan ini sebelum TikTok dan Instagram sebesar sekarang, teman-teman ya. Karena penelitian itu berakhir tahun 2016. Jadi waktu itu sosial media sebenarnya ada tapi tidak keranjingan seperti sekarang. Itu aja skor narsistiknya sudah naik. Bayangkan setelah itu. Setelah sekarang semua orang menghabiskan 5 jam hidupnya cuma untuk scrolling sosmed. Penelitian lanjutan di tahun 2010 sampai 2020-an menemukan korelasi antara penggunaan sosial media yang tinggi, kebutuhan validasi, dan juga peningkatan self-focus. Contohnya, konten prank yang merugikan orang lain dengan alasan hanya demi views. Oversharing, cerita rumah tangga. Kita menceritakan masalah pasangan kita ke sosmed, ke tweets ya teman-teman ya yang banyak ya. Atau kadang kita merasa bahwa hidup kita kurang berarti kalau tidak dilihat orang lain. Nah, di titik ini kalau kamu sudah mengalami ini semua, di mana hidup kamu harus didokumentasikan dalam Instagram Story, kamu merasa orang lain harus iri dengan pencapaian kamu merasa bahwa orang lain berputar melihat kehidupan kamu merasa bahwa kehidupan rumah tangga kamu harus di-sharing ke orang lain, dan kamu merasa bahwa diri kamu perlu divalidasi, tandanya kamu sudah bukan menjadi karakter utama, tapi tandanya realita dan hidup kamu sudah direbut oleh sosial media. Dan mungkin kalau fenomena yang disebut sebagai penyakit, mungkin kamu sudah terkena penyakit NPD stadium akhir. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fenomena sosialnya, teman-teman. Kamu merasa bahwa diri kamu adalah MC-nya. Tentu, kamu juga harus mengerti bahwa orang lain pasti merasa seperti itu juga. Kalau kamu merasa bahwa diri kamu adalah karakter utama, sama orang lain juga merasa diri mereka adalah karakter utama. Nah, fenomena yang disebut theory of mind yang diperkenalkan oleh David Premack dan juga Guy Woodruff di tahun 1978. Ini adalah kemampuan manusia untuk memahami bahwa orang lain juga punya pikiran, perasaan, dan juga perspektif sendiri. Masalahnya, semua manusia punya ini, tapi mereka jarang dan tidak mau memakainya. Kita kadang terlalu sibuk dengan cerita kita sendiri. Padahal kenyataan dan juga penerapannya sangat sederhana, teman-teman. Kalau kalian merasa kalian overthinking, belum tentu orang lain nggak overthinking. Kalau kalian merasa diri kalian tidak berguna gitu ya, wah hidupku sangat useless, terus kalian ngeliat sosial media, kok hidup teman-temanku mereka bahagia semua ya, tidak sesedih aku ya. No, orang lain juga merasa seperti itu. Mereka juga sedih. Mungkin mereka melihat diri kalian sama, di pikiran mereka juga, oh kok itu enak banget ya, hidupnya nggak pernah sesedih aku ya. Semua orang sama, teman-teman. Kita perlu memahami itu. Setiap manusia perlu memahami itu. Semua manusia punya emosi. Setiap manusia punya kekurangan. Setiap manusia punya strugglingnya sendiri-sendiri, teman-teman. Atau saat kamu merasa lagi diperhatikan, saat kamu merasa bahwa kamu menjadi spotlight, kamu juga harus mulai berpikir bahwa orang lain gak ada yang sadar bahwa kamu itu ada, teman-teman. Bahwa mereka tidak ada memperhatikan kamu karena mereka punya pikirannya sendiri, karena mereka punya strugglingnya sendiri. Saat kamu berjalan di tengah keramaian di sebuah kafe, kamu mungkin merasa bahwa orang lain melihat outfit kamu dari atas sampai bawah, rambut kamu kayak gimana, tas tote bag kamu kayak gimana, hoodie kamu kayak gimana. No, orang-orang di kafe atau yang duduk di keramaian ataupun yang lagi berdiri, semuanya sedang bertarung dengan pikiran mereka sendiri. Dan menurut aku, kalian semua harus memiliki sikap itu, teman-teman. Sikap memahami bagaimana orang lain memandang diri kita. Dan juga sebaliknya, agar kita tidak dipenjara dalam pikiran kita sendiri. Dan kita lebih memahami manusia lain sebagai manusia. Bukan cuma pelengkap cerita. Bukan cuma karakter pendukung. Orang tua kita, keluarga kita, teman kita, pasangan kita. Mereka punya panggung mereka sendiri. Dan kita punya panggung kita sendiri. Karena kita bukan sebuah film. Kita hanyalah manusia. Gue Steven Yang, terima kasih sudah nonton video ini.